Shalom pengerja dan jemaat CK7 yang sedang beribadah live streaming hari ini. Saya percaya hari ini kita semua karena anugerah Tuhan. Oleh sebab itu mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan ucapan syukur. Kita bawa korban yang terbaik buat Tuhan. Gereja kita oleh anugerah Tuhan dikenal dengan hadirat Tuhan yang kuat. Oleh sebab itu mari sembah Tuhan dengan segenap hati kita. Saya percaya waktu kita menyembah Tuhan, hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita satu di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Hari lepas hari pemeliharaan-Mu sempurna atas hidup kami. Oleh sebab itu hari ini kami datang dengan kerinduan kepada-Mu Tuhan. Kami bawa pujian sembah kami buat Tuhan. Kami mau senangkan Tuhan kami, Allah kami yang hidup, Yesus Kristus Tuhan namanya. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Terima kasih Tuhan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Kami bawa korban syukur bagi-Mu Tuhan Yesus. Mari sama-sama katakan. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidup. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidup. Mari sambil angkat tangan katakan. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku
kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Bagi kami semua, haleluya. Kami angkat tangan menyembah, kami angkat tangan memuji Engkau, Allah kami yang hidup. Dialah mosandara mokata, oh dialah masandara mo. Sanda, haleluya. Ribisa kanara sanda, haleluya. Tiara lama sanda malamo, tinara lama sanda narana. Sebab tak ada lembah yang kami lewati tanpa Tuhan. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopang. Lebih lagi dengan segenap hati. Ku bersyukur Bapa. Amin. Ku bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur
kami bawa korban syukur ke hadapan tangan-Mu ya Tuhan. Oh, sebab Engkau baik, sebab Engkau sangat baik. Haleluya. Oh, kawasan alamu dipisahkan alamu sana. Kau hadir di tengah kami saat kami menyembah-Mu Tuhan, Allah kami yang besar. Engkau dahsyat, Engkau ajaib Tuhan. Oh, perbuatannya besar, perbuatannya besar, perbuatannya besar. Pujilah namanya. Perbuatannya, amin. Perbuatannya besar. Terima kasih. Mari lebih lagi dengan segenap hati. Perbuatannya besar, perbuatannya besar. Oh, perbuatannya besar. Pujilah namanya. Sebab itu dengan segenap hati kami katakan, perbuatannya besar. Haleluya. Perbuatannya besar. Puji Tuhan. Perbuatannya besar. Pujilah namanya. Pujilah namanya. Pujilah namanya. Sorakan haleluya, haleluya, haleluya. Mari pengerja dan jemaat CK7 yang beribadah melalui live streaming, bersama-sama kita mendeklarasikan Mazmur 91 dan 2 Tawari 7 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh
Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang kau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan yang daripadaku. Haleluya. Bersama-sama kita memperkatakan 2 Tawarik 7 ayat 13 dan ayat yang ke-14. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku, dan umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Ibadah ini Tuhan kami serahkan dari awal, pertengahan sampai akhir, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Juru Selamat umat manusia, Tuhan Yesus Kristus. Sorakan haleluya. Sebab itu beria-ria hati kami Tuhan. Kami memuji-muji Engkau, Allah kami yang hidup, Allah kami yang dahsyat, Allah kami yang luar biasa. Terpujilah namamu Tuhan. Kami siap memuji Engkau lebih lagi. Yang siap memuji Tuhan sama-sama katakan amin. Sorakan haleluya. Haleluya, Tuhan kita dahsyat, amin. Oleh sebab itu kita mau puji Dia lebih lagi. Bersama dengan Tuhan kita akan melakukan segala perkara, amin. Tepuk tangan sama-sama di hadapan Tuhan. Haleluya. Come on. Mari sama-sama dengan segenap hati katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku, amin. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya. Kau tuntun langkahku, Yesus, Yesus, Yesus. Dalam hidupku berkuasa, percaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Denganmu kami berjalan, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Mari dengan segenap hati katakan, tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku, sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya, Kau tuntun langkahku, amin. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, kuasa. Here we go. Hanya Kau Tuhan,
Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk selamanya. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku. Sing again, Yesus. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya. One more time. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa percaya. Here we go. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku. Kami berjalan, bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku. Denganmu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Ini iman percaya kami Tuhan, sebab bersama-Mu kami bisa melewati segala sesuatunya. Dan bersuka cita sama-sama katakan amin. Katakan haleluya. Kau layak dipuji, disembah Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom saudara, pandemi adalah suatu penyakit yang menyebar ke seluruh dunia dan mengakibatkan kematian dalam jumlah yang besar. Dunia pernah menghadapi beberapa pandemi dan hari-hari ini kita sedang menghadapi pandemi COVID-19. Nah, banyak yang bertanya, apa makna pandemi ini bagi orang percaya? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita melihat dua hal berikut terlebih dahulu. 1. Dosa adalah akar dari sakit penyakit. Tuhan menciptakan manusia dan menempatkannya di Taman Eden dalam kondisi yang ideal. Tidak ada kejahatan, penderitaan atau sakit penyakit. Namun kondisi yang ideal tersebut menjadi rusak ketika manusia menggunakan kehendak yang dimilikinya dengan cara yang keliru. Iblis memberikan pendapat yang salah dengan cara yang menarik, sehingga akhirnya Hawa mengambil buah pengetahuan baik dan jahat, memakannya, demikian juga diikuti oleh Adam. Akibatnya, dosa masuk ke dalam kehidupan manusia dan menurunkan kutuk, sakit penyakit, kekacauan, dan kematian kekal. 2. Anak-anak Tuhan tinggal di dalam dunia yang berdosa. Kita perlu mengetahui bahwa kita sebagai orang percaya tinggal di dalam dunia yang sudah jatuh dalam dosa. Oleh karenanya, anak-anak Tuhan sangat rentan terhadap akibat-akibat dosa. Namun buat anak-anaknya, Tuhan memberikan perlindungan yang luar biasa. Ada pagar yang mengelilingi anak-anak Tuhan yang tidak dapat ditembus oleh si jahat. Jika si jahat ingin mencobai anak-anak Tuhan, mereka memerlukan izin dari Tuhan. Dan salah satu syarat Tuhan adalah pencobaan itu tidak boleh melampaui kekuatan manusia. Kita harus ingat, diberikan izin atau tidak, itu adalah kedaulatan Tuhan. Pada hari-hari ini, iblis terus bekerja untuk meningkatkan pencobaan guna mengacaukan manusia. Sehingga manusia tidak fokus pada Tuhan dan rencananya. Melalui berbagai hal, termasuk COVID-19, iblis bekerja membuat manusia takut, kacau, dan hanya berfokus menyelamatkan diri secara fisik. Di dalam hikmatnya yang tinggi dan tidak terselami oleh manusia, Tuhan mengizinkan virus itu ada. Nah, berdasar dua hal tersebut, kini kita akan melihat kehidupan Ayub agar mengerti makna pandemi bagi kehidupan orang percaya. Saudara, Ayub dicatat sebagai orang yang saleh, jujur, takut akan Tuhan, dan menjauhi kejahatan. Tuhan memberkati Ayub dan segala usahanya. Ternaknya berkembang biak mencapai ribuan. Ayub diberkati dengan 7 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. Semua berjalan dengan baik, sampai suatu hari Ayub mengalami hal yang tidak menyenangkan. Semua anaknya mati, ternaknya habis, dan tubuhnya menderita penyakit bara. Ayub begitu menderita kesakitan sampai-sampai mengutuki hari kelahirannya. Ayub tidak tahu apa yang terjadi di hadapan Tuhan.
Ayub 2 ayat 1 mencatat, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Iblis datang menghadap Tuhan dan meminta untuk mencobai Ayub. Tuhan mengizinkan hal itu karena Tuhan tahu bahwa Ayub dapat mengatasinya. Tuhan mengizinkan pencobaan ini adalah untuk menguji motivasi, memurnikan, dan menghasilkan pertobatan. Pada akhirnya tujuan Tuhan tercapai ketika Ayub berkata, hanya dari orang saja aku mendengar tentang engkau, tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu, aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Ayub bertobat dan masuk dalam suatu dimensi rohani yang baru dalam hidupnya. Saudara, dari mempelajari apa yang dihadapi Ayub, maka ada 3 hal yang Tuhan kehendaki dari penyakit atau pandemi yang menimpa kita orang percaya. Yaitu, 1, Tuhan menghendaki kita orang percaya memiliki motivasi yang benar dalam mengiring dan melayani Tuhan. 2, Tuhan menghendaki kita orang percaya menjadi orang-orang yang murni. Jika diibaratkan emas, Tuhan tidak menghendaki emas 23 karat. Tuhan mau emas 24 karat. 3, Tuhan menghendaki kita bertobat, berbalik dari jalan-jalan yang jahat, dan bergantung hanya kepada Tuhan. Kesimpulannya, Tuhan yang kita sembah dan layani adalah penguasa yang maha tinggi. Tuhan yang berkuasa atas segala sesuatu. Tuhan memiliki banyak cara untuk membawa umatnya hidup dalam persekutuan yang indah. Pencobaan yang diizinkan oleh Tuhan ada dalam pertimbangan hikmat Tuhan yang sungguh alangkah dalamnya. Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar dari pencobaan tersebut. Dan pada akhirnya kita semua masuk ke dalam dimensi yang baru. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Engkaulah satu-satunya sumber kekuatan kami, perisai hidup kami, kota benteng hidup kami, Tuhan. Sebab itu kami katakan hari ini kami tidak perlu takut, sebab Tuhan Yesus menyertai hidup kami. Kasih Tuhan. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku, ku kan berdiri di tengah badai, dalam kekuatan yang Kau berikan, sampai kapanpun ku kan bertahan, karena
Namamu berkuasa atas hidup kami. Dalam tanganmu hidup kami selama-lamanya Tuhan. Kuriaralabatakaralataka. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku, tak akan goyah. Dengan lembut katakan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Kau Tuhan. Amin. Kami perkatakan dengan iman hari ini, Engkau sanggup menyembuhkan dan memulihkan kami. Yes Lord Jesus. Seluruh hidup kami ya Tuhan. Sekali percaya Yesus, tak percaya Yesus.